Di sebuah desa terpencil, jauh di antara hutan bambu dan pegunungan berkabut, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang sederhana. Mereka tak pernah menyangka bahwa takdir akan mempertemukan mereka dengan seorang putri dari langit. Inilah kisah legendaris Putri Kaguya dan Kaisar, dongeng abadi dari negeri Sakura. Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah seorang kakek tua yang bekerja sebagai pengrajin bambu bersama istrinya yang setia. Setiap hari, kakek pergi ke hutan bambu untuk mencari batang terbaik yang akan ia olah menjadi meja dan perabotan. Suatu hari, ketika kakek hendak menebang bambu, ia melihat sesuatu yang aneh. Pangkal salah satu batang bambu bersinar terang. Dengan tangan gemetar, kakek membelah bambu itu. Dan betapa terkejutnya ia, di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan mungil yang bercahaya seperti rembulan. Tanpa berpikir panjang, kakek menggendong bayi itu dan membawanya pulang dengan penuh sukacita. Nenek pun menyambutnya dengan air mata haru. Sejak saat itu, mereka merawat bayi mungil tersebut dengan penuh kasih sayang. Ajaibnya, setiap kali kakek menebang bambu, emas berkilauan keluar dari dalamnya. Hidup mereka perlahan berubah. Dari keluarga sederhana menjadi keluarga yang kaya raya dan bahagia. Anak perempuan itu tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Rambutnya hitam berkilau, matanya lembut seperti sinar bulan. Masyarakat sekitar pun memanggilnya Putri Kaguya. Ketika usianya telah dewasa, kakek dan nenek ingin menikahkannya dengan lelaki terbaik. Namun, Putri Kaguya tidak menerima sembarang orang. Calon-calon pelamar banyak yang datang, tetapi hanya 5 lelaki bangsawan yang bertahan. Aku akan memilih salah satu di antara kalian, jika kalian dapat membawa barang-barang yang sangat kuinginkan, ujar Putri Kaguya. Para pelamar pun berusaha, namun tak satu pun dari mereka yang mampu memenuhi syarat tersebut. Kabar tentang Putri Kaguya pun sampai ke telinga Kaisar. Kaisar yang tinggal di kerajaan seberang merasa penasaran. Ia pun memutuskan untuk datang dan ingin bertemu langsung. Namun, Putri Kaguya selalu menghindar. Ia tak ingin bertemu Kaisar, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari demi hari berlalu hingga musim gugur tiba. Di malam yang sunyi, Putri Kaguya berdiri di beranda rumah, menatap langit malam sambil menitikkan air mata. Ia merasa kesepian dan bersalah pada Kaisar. Malam demi malam, air matanya terus mengalir. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Kaisar dan menceritakan semuanya. Sebenarnya, aku berasal dari bulan, ucap Putri Kaguya dengan lirih. Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 15 bulan ke-8, makhluk-makhluk bulan akan datang menjemputnya kembali ke tempat asal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, ujar Kaisar dengan hati yang telah jatuh cinta. Ia pun mengirim pasukan terbaik untuk menjaga Putri Kaguya agar tidak dibawa pergi. Namun, kekuatan makhluk bulan jauh lebih besar dari siapapun. Malam penjemputan tiba. Langit malam terbuka. Cahaya bulan turun perlahan. Dan makhluk-makhluk bulan turun dengan anggun, bersinar putih keperakan. Putri Kaguya menangis saat berpamitan dengan Kaisar. Mereka hampir saling menyentuh. Namun cahaya bulan memisahkan mereka. Makhluk bulan menjelaskan bahwa Putri Kaguya berada di bumi karena sedang menjalani hukuman. Dan kini saatnya ia kembali.
Sebagai balasan cinta kepada Kaisar, Putri Kaguya memberikan ramuan hidup kekal sebelum akhirnya perlahan naik ke langit, meninggalkan bumi untuk selamanya. Tanpa dirimu, keabadian tidak ada artinya, gumam Kaisar sedih. Kaisar yang hancur hati memerintahkan pasukannya untuk membakar ramuan itu di puncak Gunung Fuji. Asap putih mengepul ke langit biru, seolah membawa pesan cinta yang abadi. Dan sejak saat itu, Gunung Fuji terus mengeluarkan asap hingga kini. Sebuah simbol cinta abadi antara Putri Kaguya dan Kaisar. Cinta Putri Kaguya dan sang Kaisar terpatri abadi meski mereka terpisah oleh langit dan bumi. Asap Gunung Fuji seolah terus mengirim salam rindu ke langit malam. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dongeng magis lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.